dari kepala sekolah sekaligus membuka acara secara resmi. 3. Acara inti. 4. Istirahat penutup. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dan arahan dari kepala sekolah sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak yang kami cintai, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Pembina yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan arahan sekaligus edukasi terhadap seluruh anak kita pada tingkatan kelas 8 yang tentunya dalam proses melaksanakan awal kegiatan proyek yang telah dipresentasikan ada manfaatnya, kemudian tujuan presentasinya adalah termasuk untuk bagaimana bisa mempelajari anak-anakku melatih kemampuan berbagai bahasanya, kemudian berani tampil di depan semua. Jadi semua kalau nanti akan mendapatkan kesempatan untuk presentasi proyek. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan presentase oleh masing-masing kelompok setiap tingkatan kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini tibalah saatnya gelar karya proyek profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan, subtema hijaulah sekolahku. Dengan tujuan satu wujud pada tanaman jangka panjang dari kelas 8. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada pemateri kita yaitu Riri Rasudar untuk menyampaikan hasil proyek karya dari 84. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya untuk menyampaikan hasil dari melaksanakan proyek di kelas kami dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topik hijaulah sekolahku dan serta tujuan sampai produk Nah, pada proyek kali ini topik yang akan saya bahas yaitu ada
Yang penting itu batangnya dari batangnya bisa aja kalau batangnya sebesar petani selanjutnya tanaman jangka panjang. Tanaman jangka panjang lebih diidentifikasi dengan kelokonan. Perawatan tanaman jangka panjang juga tidak begitu sulit. Hanya saja membutuhkan lahan yang lebih luas. Yang dimaksud dengan lahan yang lebih luas yaitu dikarenakan dan juga samping yang bersama maka dari itu membutuhkan lahan yang lebih luas. Selanjutnya, ciri-ciri dan contoh dari tanaman jangka panjang. Ciri-ciri hidup bisa mencapai 10 tahunan dan mayoritas kemudian. Kemudian contohnya mangga, durian, aren, iri, alam, tempe, pohon mangga, pohon jati, alpukat, dan lain-lain. Nah, pada beberapa contoh tersebut saya memilih untuk menyambung pujuk pada pohon alpukat. Alpukat atau avocado adalah tanaman penghasil buah mega dengan nama sama. Tumbuhan ini berasal dari Meksiko dan Amerika Latina dan kini banyak dibudidayakan di Amerika Selatan dan Amerika Tengah sebagai tanaman perkebunan monokultur dan sebagai tanaman pekarangan di daerah-daerah terutama maupun di dunia. Nah, saya akan menunjukkan beberapa manfaat dari alpukat, yaitu menjaga badan, memelihara kesehatan jantung, menjaga kesehatan mata, dan yang terakhir adalah mencegah dan mengoptimalkan pembangunan jantung. Gimana? Maaf, maksudnya pengobatan kanker. Nah, yang terakhir adalah beberapa langkah sabun pucuk. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan berbahan mewah, batang atas, plastik jas, piloknya, putih, lepas, dan pisau operasi yang panjang. Kedua, pilih batang bawah dan determinasi batang atas atau bisa disebut dengan tension. Dan ketiga, menggunakan bawah setinggi kurang lebih dari 20 sampai 30 cm dari permukaan tanah.
Kita ada saja nanti sudah selesai. Kalau Pak Erdi kan ada caranya Saya yakini presentasi akan menunjukkan bahwa seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa Al-Quran sangatlah bermanfaat bagi keluarga kita. Maka dari itu, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian dan teman-teman untuk memperbanyak dan mengikuti buah Al-Quran. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun sebelum mendapat presentasi hari ini. Nasi goreng rasanya gurih, makan di Kota Batu. Ucapkan terima kasih atas semua perhatianmu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan karena kesempatan berjalan di lagu milik Resti Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan dari kelompok 3 dari kelas 81. Beri aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah menjawab, semoga masuk surga, dan yang tidak menjawab semoga tidak masuk angin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi ingin berpresentasi. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 perwakilan dari kelas 81 ingin mempresentasikan kegiatan P5 yang sudah kami laksanakan selama 3 minggu ini dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dan dengan topik Hijaulah Sekolahku. Pada kegiatan P5 ini, kami akan melakukan teknik sambung pucuk pada tanaman jangka panjang. Izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Andi Ratu Fadila Nur, dan yang kedua, rekan saya, Nur Halisa Nahar, dan yang ganteng-ganteng itu, Pak Rul Islam dan Farid Majedi. Sebelum saya mempresentasikan aksi nyata kami, saya akan memperkenalkan sedikit mengenai apa sih itu sambung pucuk. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Nur Halisa Nahar, untuk melanjutkan. Ya, ada yang masih ingat nama saya tadi siapa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang disampaikan oleh rekan saya Andi Ratu Fadila Nur, berdirinya di sini saya akan memperkenalkan sedikit mengenai apa sih itu teknik sambung pucuk. Sebelum itu, ada nggak sih teman-teman di sini yang memang sudah tahu apa sih itu teknik sambung pucuk? Kalau ada, raise your hand. Angkat tangannya. Ada yang tahu? Kalau begitu. Jadi sambung pucuk merupakan perbanyakan
tanaman gabungan antara perbanyakan secara generatif, yaitu batang bawah yang merupakan tanaman dari hasil persemaian biji dengan salah satu bagian vegetatif, yaitu cabang atau ranting yang berasal dari tanaman lain. Kegiatan sambung pucuk ini kerap digunakan dengan menggabungkan batang bawah dan batang atas. Nah, setiap hal di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan diri saya sendiri. Saya juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa ya kelebihan dari teknik sambung pucuk itu. Nah, di sini dapat kita lihat kelebihan dari teknik sambung pucuk itu. Yang pertama adalah diperoleh individu yang memiliki beberapa sifat unggul. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa teknik sambung pucuk itu adalah sebuah teknik menyambungkan dua individu yang sejenis namun berbeda sifatnya dan dapat menghasilkan individu baru yang mempunyai beberapa sifat unggul. Para petani sering melakukan teknik kombinasi ini pada tanaman pertanian, seperti buah-buahan agar lebih cepat berbuah, buah yang lebih manis atau mempunyai ukuran yang maksimal dalam satu jenis individu. Contoh tanaman yang sering menggunakan metode ini yaitu durian, jambu air, jambu batu, jeruk, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada manfaatnya yaitu lebih cepat berbuah. Metode sambung pucuk ini dapat menghasilkan individu yang cepat berbuah karena batang atas yang digunakan berasal dari individu yang saat digunakan berasal dari individu yang masih dalam keadaan istirahat menjelang fase generatif. Sehingga saat penyambungan tersebut berhasil, maka waktu untuk memasuki fase generatif seperti pembentukan bunga dan buah semakin cepat. Lalu yang ketiga ada sifat-sifat yang diperoleh tidak berbeda jauh dengan sifat induknya. Kebanyakan metode perbanyakan secara vegetatif itu kan menghasilkan individu yang sama persis dengan induknya, dikarenakan karena bibit berasal dari bagian vegetatif induknya, sedangkan pertumbuhan dari biji dikhawatirkan telah mengalami perubahan akibat mutasi. Selanjutnya ada yang keempat yaitu mempunyai perakaran yang kuat. Dibandingkan sistem cangkok yang mempunyai sistem perakaran serabut, perakaran dari metode sambung pucuk lebih kuat karena batang merupakan individu yang berasal dari biji. Selain itu, individu yang dihasilkan memiliki ketahanan terhadap keadaan tanah yang kurang menguntungkan. Selanjutnya nomor 5 dapat kita lihat yaitu memperbaiki sifat jenis tanaman. Terkadang tanaman yang tumbuh itu tuh tidak memiliki sifat yang kita harapkan. Nah, untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan menggunakan metode ini. Tanaman induk dapat diremajakan terlebih dahulu dan menyambungkan pucuk dari tanaman yang mempunyai sifat unggul ke batang tanaman induk. Selain itu, dalam satu jenis tanaman bisa dilakukan banyak penyambungan sehingga dalam satu pohon banyak sifat yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu relatif mudah dan sederhana untuk dilakukan. Beberapa sumber mengatakan metode ini mudah dilakukan dan sederhana. Terbukti dari banyaknya petani berhasil menerapkannya dalam beberapa tanaman pertanian. Contohnya mangga, jambu, durian, dan rambutan. Nah, setelah mengetahui kelebihan-kelebihan dari teknik sambung pucuk ini, kalian penasaran gak sih jenis tumbuhan apa saja ya yang dapat menggunakan teknik sambung pucuk? Nah, tumbuhan apapun sebenarnya dapat disambung menggunakan teknik sambung pucuk ini, tapi dengan syarat harus sejenis. Karena nggak mungkin kan kalau kita mau sambung tanaman coklat dengan tanaman mangga. Kalau teman-teman di sini mikirnya bakal jadi comang alias coklat rasa mangga, itu enggak ya, karena dalam teknik sambung pucuk ini salah satu syarat agar teknik ini berhasil adalah dengan kecocokan antara batang atas dan batang bawahnya.
Nah, kita udah masuk pada inti nih. Gimana sih teknik sambung pucuk itu? Teknik sambung pucuk ini dilakukan dengan cara menggabungkan batang atas dan batang bawah. Batang bawah diharapkan menjadi batang yang tahan terhadap patogen tanah dan kokoh, sedangkan batang atas merupakan bagian yang memiliki karakter produksi yang diinginkan. Ngomong-ngomong soal patogen tanah, ada nggak sih teman-teman yang di sini yang tahu apa sih itu patogen tanah? Kalau ada yang tahu, raise your hand. Oke, kalau ada yang tahu, jadi patogen tanah ini adalah salah satu mikroorganisme dari sekian banyaknya mikroorganisme yang ada pada tanah. Jadi batang bawah ini pun diharapkan dapat tahan terhadap patogen tanah ini dan dapat kokoh. Selanjutnya di sini dapat kita lihat beberapa dokumentasi foto-foto kegiatan saat proses penanaman di minggu kedua proyek dilakukan. Di sini dapat dilihat teman-teman kami yang sedang melakukan penanaman untuk tanaman yang akan disambung pucuk. Nah, selanjutnya kita bakalan untuk mengetahui lebih lanjut, kita bakalan melihat sebuah video yang merupakan bentuk aksi nyata kami selama mengikuti kegiatan P5 ini. Bisa digerakkan terus ini. Selamat menyaksikan. Terus. Ini kayaknya ya jeruk nih. Dari sini.
itulah tadi video dari kelompok kami. Sebelum mengakhiri presentasi hari ini, mari kita ringkas beberapa hal penting. Adakah di antara teman-teman yang bisa meringkas apa sih sambung pucuk itu dari apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi? Jadi, dari apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Nurhalisa Nahar, dapat kita ringkas beberapa hal penting, yaitu sambung pucuk adalah salah satu cara perkembangbiakan tanaman yang digunakan untuk menyambung salah satu bagian tanaman ke pohon lain dan memiliki kelebihan diantaranya memperoleh individu yang bersifat unggul, lebih cepat berubah, perakaran yang kuat, memperbaiki jenis tanaman, sifatnya tidak jauh dari induk tanaman, dan relatif mudah dilakukan. Teknik ini juga dapat digunakan pada tanaman apa saja, asalkan tanaman yang ingin digabungkan sejenis. Teknik ini digunakan dengan menggabungkan batang bawah yang tahan terhadap patogen tanah dan kokoh dengan batang atas merupakan karakter produksi yang diinginkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.